Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal limit fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai limit fungsi konsepnya sendiri, kemudian rumus-rumusnya, contoh-contoh yang lainnya. Sekarang ini Ibu tambahkan contoh-contoh soal bentuk lain ya. Nah, di sini ada pun yang perlu diingat di dalam menyelesaikan soal-soal limit fungsi trigonometri. Ini adalah salah satunya perpangkatan ya, sifat-sifat perpangkatan, bilangan berpangkat. 4 pangkat 2 semua pasti sudah tahu ya. Artinya 4 kali 4 berarti 16 ya, benar. Kemudian negatif 4 angkat 2. Berarti negatif 4-nya berulang sebanyak 2 kali, sebanyak pangkatnya ya. Hasilnya ya benar 16 karena bilangan negatif dikali bilangan negatif hasilnya bilangan positif. Negatif 4 pangkat 3 berarti sebanyak 3 kali. Berapa hasilnya? 4 kali 4 kali 4 64. Negatif atau positif? Nah, dilihat lagi di sini negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif berarti negatif 64. Oke, ini di sini. Negatif 4 pangkat 2. Apakah ini sama dengan yang kedua ini? Nah, tentu berbeda ya. Secara penulisan saja ini sudah berbeda. Nah, negatif 4 pangkat 2 ini artinya sama dengan negatif 4 pangkat 2. Jadi yang dipangkatkan ini hanya 4-nya. Ya, berarti negatif 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 sama dengan negatif 16. Oke. Jadi ini harus diingat ya, negatif 4 pangkat 2 berbeda dengan negatif 4 pangkat 2. Oke. Nah, di sini ada bentuk fungsi trigonometri. Sin pangkat 3x itu sama dengan, kalau kita jabarkan, yang berarti sin x-nya ini berulang sebanyak 3 kali, sebanyak pangkatnya ya. Nah, ini artinya sin 3x sama aja dengan sin x pangkat 3, yang berarti sin x kali sin x kali sin x sebanyak 3 kali. Jika di sini 4, berarti berulang sebanyak 4 kali. Adapun tan kuadrat 5x berarti sama halnya dengan tan 5x pangkat 2. Jika dijabarkan, tan 5x dikali tan 5x ini sebanyak 2 kali. Oke, nah di sini ada pun identitas trigonometri. Identitas trigonometri ini sangat penting kita mengingat kembali ya. Identitas trigonometri, rumus-rumus trigonometri, ini materi yang pernah dipelajarin sebelumnya di kelas 11. Nah, ini ada sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sin kuadrat A sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. 2 dan 3 ini merupakan penjabaran dari yang pertama. Kemudian ada pun identitas trigonometri lainnya. Tan kuadrat A tambah 1 sama dengan sekant kuadrat A. Lanjut ke kotangan 2A tambah 1 sama dengan kosekant 2A. Adapun rumus trigonometri, di sini Ibu hanya menampilkan rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Ada untuk kosinus cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Adapun untuk sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Tangen 2A sama dengan 2 dikali tan A dibagi 1 dikurang tangen kuadrat A ya. Nah, adapun contoh lainnya perlu kalian ingat, ini adalah bentuk aljabar. Ya, di sini x kuadrat dikurang 4 ini sama dengan x tambah 2 dikali x kurang 2. Ini diperoleh dari sifat ini. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Jadi di sini bilangan pertama dengan bilangan kedua ya, hanya positif kali negatif itu negatif. 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Jadi x-nya kita anggap A, 2-nya tadi
B ya, sehingga X tambah 2 dikali X kurang 2. Kemudian X dikurang 2 dikali X dikurang 3, ini kan sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Artinya X kali ini negatif 2 kali X, negatif 3 kali X itu negatif 3X. Negatif 3X dikurang 2X sama dengan negatif 5X. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan positif 6. Begitu pula sebaliknya. Nah, contoh yang pertama. Tentukan nilai dari limit tan 4X per 2X ya. Nah, berapakah hasilnya? Di sini di video sebelumnya, ini sudah membahas rumus dasar limit fungsi trigonometri ya. Ada di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari kelima ini, di sini limit tan 4X dibagi 2X, X-nya mendekati 0. Kita cari tan, berarti langsung kita fokus ke tan. Tan ini ada 2, ada yang keempat sama yang kelima ini ya. Ternyata hanya di atas ya, atau di pembilang tangannya itu, fungsi tangannya. Nah, kita lihat fokus ke sini. Berarti yang ini ya. Jika limit tan AX dibagi BX, X yang mendekati 0, itu hasilnya sama dengan A per B. Berarti bisa kita ambilkan berarti 4 per 12. Diambil dari sini ya. 4 per 12 berapa? Bisa disederhanakan ya. Sama dengan 1 per 3. Sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Oke? Jadi limit tan 4X per 2X sama dengan 1 per 3. Kita lanjut. Tentukan nilai dari limit 2X pangkat 3 per sin 2X dikali tan kuadrat X. X-nya mendekati 0. Jadi, yang pertama ya, langkah pertama dalam mengerjakan limit fungsi trigonometri, yang pertama kita lakukan dulu substitusi langsung ya. Artinya, kita ganti nilai X-nya ini jadi 0 ya. Kita substitusikan 0-nya ini ke X. Kita coba ya. 2 dikali 0, 0 pangkat 3 kan 0. 0 kali 2, 0 ya, jadi 0 hasilnya ini. Kemudian 2 kali 0, 0. Sin 0 berapa? 0. 0 dikalikan berapapun tetap 0 ya. Jadi tidak perlu dicari lagi. 0 bagi 0. Ternyata setelah disubstitusikan, hasilnya itu menghasilkan 0 per 0 atau bentuk tertentu. Sehingga kita perlu menyelesaikan dengan cara lain. Nah, caranya seperti ini. Kita jabarkan ya. Kita bisa nanti kita jabarkan. Ini bisa nggak ya? Sama dengan limit 2. Nah, 2X pangkat 3 artinya pangkat 3-nya ini hanya milik X ya, bukan 2-nya. Berbeda dengan jika dalam kurung 2X tutup kurung pangkat 3. Beda ya. 2-nya dapat 3-nya. Kalau ini tidak, hanya X-nya saja. Berarti 2 dikali X pangkat 3 berapa? X kali X kali X kali X. Banyak 3 kali. Kemudian penyebutnya sin 2X. Nah, di sini ada tangan kuadrat X, berarti pangkat 2 ya tannya. Berarti ini berulang sebanyak 2 kali. Tan X dikali tan X. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi kalian sifat-sifat berpangkatan sudah harus kalian kuasain ya. Tentunya pasti kalian sudah bisa. Oke. Sama dengan, nah, 2, kenapa ada 2 di sini? Nah, 2 di sini kan konstan ya bilangannya. Ada sifat limit fungsi jika merupakan limit perkalian konstan dengan suatu fungsi, konstannya itu bisa disimpan di depan ya. Seperti ini konstan. 2 dikali limit X sin 2X. Nah, kita pasangkan ya. Supaya ini kita gunakan rumus dasar limit trigonometri. Ya, kemudian X per tan X. Nah, dan limit X tan X. Oke. Selanjutnya 2.
Nah, kita lihat di sini. Limit X per sin 2X berarti ini ya. A-nya berapa kira-kira di sini koefisiennya? 1 ya. 1 kali X. 1. B-nya di sini kita 2, berarti hasilnya 1/2. Limit limit X per tan X yang mendekati 0, berarti yang ini ya. Sama dengan 1. Ini sama ya, sama dengan 1. Sehingga 2 dikali 1/2 itu sama dengan 1 ya. 2 kali 1, 2. 2 bagi 2, 1. 1 kali 1, 1 kali 1, 1. Sehingga limit 2x pangkat 3 per sin 2x dikali tan kuadrat x sama dengan 1. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Tentukan nilai limit dari limit 3x tambah 1 dikali sin x dikurang 1 per x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. X-nya mendekati 1. Nah, gimana caranya? Ayo kita kerjakan sama-sama, oke? Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya tidak ada yang perlu dirubah ya. Tetap ditulis seperti semula ya. Jika bisa disederhanakan, sederhanakan. Ini sudah sederhana ya. Kemudian, x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Nah, ini kira-kira diapakan ini kira-kira ya. Nah, kita perhatikan lagi. Rumus dasar limit fungsi trigonometri ini sebagai berikut ya. Di sini ada tampil 5 kolom ya. 5 kotak maksudnya. Sin x dikurang 1. Nah, kita perhatikan yang ada sinnya. Berarti yang pertama sama yang kelima ini ya. Di sini sin x pembilang ya. Sin x per x itu sama dengan 1. Nah, untuk menyederhanakan dapat ini, kita gunakan di sini. Berarti nanti kita butuh x dikurang 1 di bawah sini. Artinya ini harus difaktorkan. Nah, faktornya hasilnya x tambah 3 dikali x kurang 1. Jadi yang pertama itu dilihat dulu di sininya. Misalnya di sini x tambah 3, berarti nanti x tambah 3 kali berapa hasilnya yang ini ya. Karena di sini x kurang 1, berarti x kurang 1 kali berapa hasilnya ini. Cara cepatnya, 3 itu kan 3 kali 1, berarti nanti 3 di sini negatif ya. Otomatis 3-nya ini positif. 3 kali negatif 3 ya. Kemudian yang ini 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke. Sama dengan, nah ini kita bisa ya berdasarkan limit 2 fungsi ya. Perkalian 2 fungsi. Kita bisa ini 3x tambah 1 per x tambah 3. Kita bisa yang ini ya. Dengan sin x kurang 1 per x kurang 1. Oke. Nah, di sini, ini kan merupakan yang pertama ini adalah limit fungsi aljabar ya. Kombinasi. Limit fungsi aljabar, kemudian ini limit fungsi trigonometri. Limit fungsi aljabar kita bisa gunakan langsung cara substitusi. Artinya kita ganti nilai x-nya di sini jadi 1. Berarti 3 kali 1 tambah 1. Satunya 3. X-nya kita ganti 1. Ini tetap ya. Kemudian di sini x kita ganti 1 karena di sini mendekati 1 ya. 3-nya tetap. Dikali. Nah, limit sin ini kita gunakan sifat rumus dasar limit fungsi trigonometri. Limit sin x per x, x-nya mendekati 0 sama dengan 1 ya. Oke, lanjut. Nah, negatif 1 dikali ini tetap ini ya. Berarti nanti kita tinggal hitung yang ini aja. Sama dengan 3 kali 1 3 ya, tambah 1 4. 1 tambah 3 4 juga, berarti 4/4. 4/4 sama dengan 1. Jadi limit ini itu hasilnya sama dengan 1. Oke, kita berikutnya
Tentukan nilai limit dari 3 tan kuadrat 2x per 4 sin kuadrat 5x. X-nya ini mendekati 0. Caranya, di sini kita jabarkan ya. Kita dilihat dari soal di sini ada tan per sin. Langsung kita ke sini, tan per sin. Nanti kita gunakan rumus dasar ini untuk membantu menyelesaikan penyelesaian limit ini ya. Oke. Sama dengan 3 dikali tan pangkat 2 di sini. Berarti tan kuadrat 2x, artinya tan 2x-nya ini berulang sebanyak 2 kali. Tan 2x dikali tan 2x. Kemudian di sini 4 sin kuadrat 5x, berarti 4 dikali sin kuadrat 5x dikali sin 5x ya. Nah, namun sebelum mengerjakan ini, kalian substitusikan langsung ya. Gimana jika disubstitusikan langsung? Nah ini, kita ganti dulu substitusinya ya. Kita ganti 0 di sini. Sebelum kita melanjutkan langkah yang sebelumnya ya. 2 dikali 0 itu kan 0 ya. Tan 0 itu sama dengan 0. 0 pangkat 2, 0. 0 dikali berapapun tetap hasilnya 0. Begitu pula dengan di bawah ini. 5 kali 0, 0. Sin 0, 0. 0 kali berapapun hasilnya 0. Berarti ternyata setelah kita substitusikan langsung, hasilnya itu adalah 0 per 0. Bentuk tak tentu. Berarti kita perlu penyelesaian dengan alternatif lain. Nah, dengan seperti yang ini tadi. Jadi tan 3 tan kuadrat 2x. Jadi ini kita jabarkan dulu tan kuadratnya sebanyak 2 kali ya. Pangkatnya kan 2. Tan 2x kali tan 2x. Begitu pula yang untuk sinusnya ya. Sama dengan, nah, 3 per 4. 3 per 4 ini konstan ya. Jadi langsung saja disimpan di depan, kemudian kita pasangkan ya tan 2x dengan sin 5x. Berarti ini limit tan 2x sin 5x dikali limit tan 2x sin 5x. Nah, ini kita gunakan berdasarkan sifat ini ya. Ada perkalian limit dua fungsi ya, limit dipisah satu-satu, sama halnya dengan ini sendiri, ini sendiri. Kemudian 3 per 4 ya, tan 2x per sin 5x berapa? Ya benar, 2 per 5 ya, berdasarkan ini tan ax dibagi sin bx sama dengan a per b. Oke, ini berarti sama ya, 2 per 5 sama dengan berapa hasilnya? 3 kali 2 kali 2 berapa? 3 kali 2, 6 kali 2, 12 ya. 5 kali 5 berapa nih? 25 kali 4, 100 ya. 12 per 100. Berapa kira-kira? Tapi ada langkah cepatnya. Nah, sekarang kita lihat ya. 2 dan 4 ini sama-sama bisa dibagi ya. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, hasilnya 2 ya. Berarti bersisa 3 kali 1, 3. Kali 2, 6 ya. 6. 2 kali 5 kali 5. 2 kali 5, 10. 10 kali 5, 50. Jadi limit 3 tan kuadrat 2x per 4 sin kuadrat 5x sama dengan 6 per 50. Mudah ya? Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Tentukan nilai dari limit 1 dikurang cos x per 2x sin 3x. X-nya mendekati 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Langkah yang pertama tetap masih kita lakukan substitusi langsung ya. Jika nanti hasilnya sebuah bilangan yang bukan 0 per 0, berarti stop sampai cara tersebut.
Tetapi jika ternyata dengan substitusi langsung kita menghasilkan sebuah bentuk tertentu yaitu 0/0, maka perlu penyelesaian lebih lanjut. Oke, kita contoh ya. Ini kurang S-nya nih. Maaf ya, kurang pengetikan ini ya. Anggap aja sini S, cos X ya. Nah, cos kita substitusikan dulu nolnya ya. Cos 0. Cos 0 itu berapa? 1 ya. 1 kurang 1, 0. Pembilangnya hasilnya 0 ya. Kemudian 2 dikali 0. Kita ganti 0 di sini. 2 kali 0 berapa? 0. Kita perlu nggak mengerjakan ini? Tidak perlu, karena 0 dikali berapapun hasilnya tetap 0. Sehingga penyebutnya ini hasilnya 0 juga. Berarti hasil keseluruhannya 0/0. Nah, ternyata setelah disubstitusikan langsung hasilnya 0/0. Sehingga kita perlu penyelesaian lebih lanjut ya untuk menentukan nilai dari limit tersebut. Caranya seperti apa ini? Ada 1 dikurang cos X. Berarti 1 dikurang. Nah, cos X ini berapa? Nah, kita ingat lagi rumus sudut rangkap. Di sini ada cos 2A sama dengan cos 2A dikurang sin 2A. Nah, kita perhatikan di sini ya. Di sini kan 2A ya, 2A. Di sini A, ternyata A ini adalah ini dibagi 2, hasil dari ini 2 bagi 2 itu A. Nah, jika cos A berarti dibagi 2 kan setengahnya. Ini 2A kan setengahnya A. Berarti A itu setengahnya setengah A. Berarti cos A itu sama dengan cos kuadrat setengah A dikurang sin kuadrat setengah A. Jadi cos X ini kan A ini bisa variabel, bisa diganti cos X, bisa diganti cos P. Di sini cos X ya. Berarti kita ambil ini, kita ubah. Kita gunakan identitas ini. Cos kuadrat 1/2X dikurang sin kuadrat 1/2X. Menyebutnya bagaimana? Sederhana, tetap ya. Sama dengan. Nah, selanjutnya, di sini sama dengan 1 ya. Ini tetap 1. Kemudian negatif kali cos kuadrat setengah X sama dengan negatif cos kuadrat setengah X. Ini negatif kali negatif positif ya, positif setengah X ya. X ini tadi ketinggalan, ini sudah ditulis kembali ya. Kemudian sama dengan berapa? Nah, kita perlu nih 1 dikurang cos kuadrat setengah X. Kita perlu ingat kembali identitas trigonometri. Nah, di sini kita fokus ke nih 1 dikurang cos kuadrat ya. 1 dikurang cos kuadrat ya. Kenapa nggak pakai yang ini, Bu? Nah, karena di sini kan sinnya positif, cosnya positif, sedangkan di sini sinnya positif tapi cosnya negatif. Jadi tidak bisa kita gunakan identitas yang pertama. Yang paling cocok dan paling tepat adalah 1 dikurang cos kuadrat. Ini adalah yang ini kita gunakan ya. Nah, kita gunakan yang ini. 1 dikurang cos kuadrat A. A-nya di sini berarti sebagai 1/2X ya. Itu sama dengan sin kuadrat. Berarti hasilnya sin kuadrat 1/2X. Jadi ini adalah sama dengan ini, oke? Ditambah sin setengah 1/2X, oke. Penyebutnya tetap. Dan ini sama dengan sin kuadrat 1/2X ditambah sin kuadrat 1/2X. Kita perhatikan ini adalah penjumlahan yang sejenis ya. Sama dengan kalian misalnya A ditambah A berarti sama dengan 2A. Berarti sama aja dengan sin ditambah sin berarti 2 sin. 2 sin kuadrat 1/2X. Oke. Penyebutnya tetap. Nah, bentuk ini sudah sangat sederhana ya. Di sini ada sin tan. Kita bisa menggunakan ini sin tan. Nah, di sini kuadrat berarti kita
sederhanakan 2 sin setengah X dikali sin setengah X. Karena di sini pangkat 2 ya, sebanyak 2 kali. 2 dikali X, ini kan 2X ya, 2 kali X. Dikali tan 3X. Nah, sama dengan 2/2. Konstan ya, kita tuliskan tetap. Kemudian, nah, sin setengah X per X. Berarti kita yang mana gunakan? Sin. Berarti ini. Sin AX per BX sama dengan A per B. Kita ambil A per B-nya di sini. A-nya 1/2. B-nya di sini 1 ya tentunya. Setengah dibagi 1 ya. Dikali 1/2 X. Sin 1/2 X per tan 3X. Berarti ini ya, sin tan ya. Sin tan. AX per BX itu sama dengan A per B. Kita ambil nih 1/2 dengan 3-nya. Sama kali 1/2 per 3 ya. Sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1 ya. 1/2 bagi 1 berapa? 2? Nah, 1/2 bagi 1, 1/2. Karena berapapun dibagi 1 tetap dirinya sendiri ya. 1/2 dibagi 3 sama dengan 1/6. Ibu sudah yakin kalian sudah paham mengenai pembagian, perkalian, bilangan pecahan. Ini mulai dari SD, SMP, SMA selalu kita pakai ya. Kemudian 1 dikali 1/2 sama dengan 1/2. 1/2 kali 1/6 sama dengan 1/12 ya. 1 kali 1 kali 1, 1. 2 kali 6, 12. Oke. Ini sudah soalnya yang tadi ya. Nah, Ibu harapkan setelah pembahasan tadi, jadi 1 yang pertama ya, kalian harus menguasai sifat-sifat perpangkatan. Yang kedua, ingat kembali mengenai identitas trigonometri dan rumus-rumus trigonometri ya. Mulai ada banyak rumus trigonometri. Silahkan nanti dibuka buku Matematika Peminatan di kelas 11 ya. Dan juga langkah pertama dalam mengerjakan limit fungsi trigonometri adalah lakukan dulu substitusi langsung. Jika saat disubstitusikan langsung menghasilkan sebuah nilai yang bukan bentuk tentu atau 0/0, stop sampai di situ. Tetapi jika ternyata setelah disubstitusi hasilnya menghasilkan 0/0 atau bentuk tak tentu, maka diperlukanlah penyelesaian lebih lanjut seperti contoh-contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat dan semoga mudah dipahami dan mudah dicerna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.